Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnintia Nanda Pratami Irwan, SE MAGR. Saya merupakan salah satu dosen tetap dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi agribisnis, yaitu mata kuliah dasar komunikasi agribisnis. Mata kuliah dasar komunikasi agribisnis merupakan mata kuliah wajib program studi yang disajikan pada semester gasal, yaitu pada semester 1 dengan beban 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah dasar komunikasi agribisnis terdiri atas 4 CPL, yaitu CPL 2, mampu berpikir secara komprehensif, memiliki pandangan yang progresif, serta berjiwa wirausaha yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur. Hal ini menjadikan individu tersebut sebagai sosok yang inspiratif bagi masyarakat. CPL 4, mampu berkolaborasi secara efektif dalam tim yang beragam, mengkomunikasikan temuan penelitian sesuai kaidah keilmiahan, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang etika bisnis yang berlaku di sektor pertanian. CPL 6 mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif, berani mengambil keputusan yang mengandung resiko, serta memiliki komitmen untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu, individu tersebut juga memiliki sensitivitas sosial yang tinggi, menghargai kearifan lokal, dan memiliki wawasan global yang luas. CPL 9 mampu mengaplikasikan dan mengembangkan digital marketing, memperluas jejaring bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi agribisnis. Keempat CPL tersebut diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan 6 sub CPMK. Sebagai dosen, kita memiliki kewajiban dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Dalam penyajian pengajaran mata kuliah dasar komunikasi agribisnis, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk bagian pertama, yaitu delivery, merupakan sebuah proses untuk menjelaskan atau memaparkan materi kuliah agar dapat dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa. Mata kuliah dasar komunikasi agribisnis ini membekali mahasiswa dengan membahas konsep, prinsip, dan praktik komunikasi yang diterapkan dalam sistem agribisnis. Mahasiswa diberikan pemahaman tentang proses komunikasi, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi pemasaran agribisnis guna mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian secara efektif dan beretika. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditargetkan pada mata kuliah ini adalah: CPMK pertama menjelaskan konsep, proses, dan dinamika komunikasi dalam konteks agribisnis untuk mendukung komunikasi yang efektif. CPMK 2 menganalisis komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi dalam kegiatan agribisnis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerjasama. CPMK 3 merancang strategi komunikasi agribisnis melalui pemanfaatan media komunikasi serta komunikasi lisan dan tertulis berdasarkan analisis kebutuhan dan studi kasus agribisnis. Untuk mencapai hal tersebut, materi pembelajaran saya bagi ke dalam 14 kali pertemuan selain UTS dan UAS dengan menggunakan metode collaborative learning, problem based learning, dan project based learning melalui tatap muka di kelas. Materi yang disajikan pada mata kuliah dasar komunikasi agribisnis terdiri atas konsep dasar dan ruang lingkup komunikasi agribisnis, unsur, proses, dan hambatan komunikasi, komunikasi interpersonal dan kelompok, komunikasi organisasi agribisnis, komunikasi pemasaran agribisnis, dan media komunikasi agribisnis. Bagian kedua dari DIA adalah interaction, yaitu proses interaksi antara mahasiswa dan dosen. Proses interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah dasar komunikasi agribisnis terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah metode tanya jawab di dalam kelas secara langsung. Terdapat beberapa pertanyaan yang disisipkan pada materi kuliah, baik itu terkait materi yang telah diajarkan sebelumnya atau materi yang akan diajarkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan feedback kepada mahasiswa terkait materi yang diajarkan. Yang kedua merupakan metode diskusi. Mahasiswa diberikan sebuah studi kasus, kemudian mereka mempresentasikan dan mendiskusikan secara berkelompok di dalam kelas didampingi oleh dosen.
Yang ketiga adalah assessment. Untuk penilaian pada mata kuliah dasar komunikasi agribisnis ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, aktivitas partisipatif 30%, yang kedua, hasil proyek 20%, tugas 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, mari kita menyaksikan bersama rekaman proses pembelajaran salah satu pertemuan pada mata kuliah Dasar Komunikasi Agribisnis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan untuk mata kuliah Dasar Komunikasi Agribisnis. Tapi sebelumnya kita recall pertemuan yang sebelumnya dulu ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait konsep dasar komunikasi menurut Harold Laswell. Jadi menurut Harold Laswell itu komunikasi itu who says what, in which channel, to whom, with what effect. Jadi komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu sehingga menghasilkan efek tertentu. Nah, saya mau bertanya dulu. Dari pertemuan sebelumnya, saya mau tanya, kenapa sih komunikasi itu penting di bidang agribisnis? Apa ada yang tahu? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, komunikasi sangat diperlukan dalam bidang agribisnis karena seluruh kegiatan agribisnis itu melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, penyuluh pertanian, pedagang, distributor, hingga konsumen. Tanpa komunikasi yang baik, proses produksi, pemasaran, dan kerjasama akan mengalami hambatan. Petani dapat terlambat memperoleh informasi mengenai benih, pupuk, dan pengendalian hama, perubahan harga, maupun permintaan pasar. Oke, bagus jawabannya. Selanjutnya, masih ada yang bisa? Oke, silahkan. Baik, mengapa komunikasi penting diterapkan pada kegiatan agribisnis itu? Saya sebagai mahasiswa agribisnis berpendapat bahwa mengapa komunikasi penting dalam jurusan agribisnis? Karena jurusan agribisnis itu sangat condong ke bidang pemasaran. Bagaimana kita mau memproduksikan atau mempromosikan produk kita kalau tidak ada komunikasi yang terjalin dalamnya. Contohnya itu saya sebagai penyuluh pertanian, saya ingin memberikan produk seperti racun. Bagaimana saya bisa memberikan atau mempromosikan kepada petani jika tidak ada komunikasi yang dibangun dalamnya? Oke, silahkan. Terima kasih, bagus semua jawabannya ya. Berarti sudah paham terkait pertemuan yang sebelumnya kenapa sih komunikasi itu penting. Karena komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan agribisnis, disebabkan perannya sebagai jembatan pertukaran informasi, koordinasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan membahas terkait unsur-unsur komunikasi. Jadi di dalam komunikasi itu ada beberapa unsur yang saling berkesinambungan. Yang pertama ada komunikator, lalu yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media atau saluran, lalu yang keempat ada komunikan, yang kelima ada feedback atau umpan balik, yang keenam ada efek atau dampak, dan yang ketujuh ada konteks atau lingkungan. Jadi ketujuh unsur-unsur ini menjadi satu kesatuan yang membentuk unsur-unsur komunikasi. Jadi bisa diperhatikan di sini alur komunikasi mulai dari komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan, lalu ada isi pesannya, lalu menggunakan media apa, lalu ada komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari komunikator, lalu ada feedback atau umpan balik, dan yang terakhir ada efek atau dampak. Nah, selanjutnya setelah unsur kita akan mempelajari terkait proses komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah suatu proses yang berlangsung secara bertahap, tidak langsung terjadi tapi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada sender. Jadi sender ini atau komunikator, pihak yang memulai proses komunikasi dengan memiliki ide atau informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Tugas sender itu menentukan tujuan komunikasi, menyusun isi pesan, memilih media komunikasi yang tepat. Contoh dalam agribisnis,
Seorang penyuluh pertanian ingin mengajarkan petani mengenai penggunaan pupuk organik. Berarti penyuluh pertanian ini merupakan apa? Komunikator. Oke. Lalu yang kedua ada encoding. Encoding adalah penyandian pesan. Jadi encoding proses mengubah ide atau gagasan menjadi bentuk pesan yang dapat dipahami oleh penerima. Pesan dapat dikemas dalam bentuk kata-kata, tulisan, gambar, video, simbol, ataupun bahasa tubuh. Contohnya misalnya, penyuluh membuat materi presentasi, leaflet, serta demonstrasi cara membuat pupuk organik. Ini salah satu contoh leaflet yang saya masukkan ya. Jadi leaflet itu sebenarnya ibaratnya brosur tapi dalamnya itu penuh warna ya. Jadi berwarna, lalu ada step by step misalnya cara membuat pupuk organik. Nah, itu dimasukkan di dalam leaflet. Lalu yang ketiga ada channel. Jadi setelah sender, encoding, ada channel. Channel merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Misalnya, media komunikasi itu bisa tatap muka, yaitu media langsung, diskusi kelompok, penyuluhan lapangan. Kalau media tidak langsung itu bisa WA, Zoom meeting, email, Instagram, atau tadi leaflet. Video edukasi juga bisa. Misalnya, contohnya penyuluh menyampaikan materi melalui pelatihan di balai desa dan membagikan video melalui WhatsApp. Yang keempat, ada proses decoding atau penafsiran pesan. Proses keempat ini ketika penerima menginterpretasikan. Jadi setelah sudah menggunakan media atau saluran, penerima itu menginterpretasikan atau memahami pesan yang diterimanya. Jadi pemahaman setiap orang itu bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, bahasa, budaya, pengetahuan maupun persepsi. Jadi contohnya bisa petani memahami bahwa pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi biaya produksi. Jadi tadi sudah diberikan leaflet oleh penyuluh pertanian, makanya petani bisa mengetahui, oh ternyata pupuk organik itu gunanya seperti ini. Nah, itu adalah proses decoding atau penafsiran pesan. Lalu yang kelima ada receiver, yaitu komunikan. Receiver ini pihak yang menerima pesan dari komunikator. Jadi receiver ini berperan untuk mendengarkan, memahami, menafsirkan, dan memberikan tanggapan. Contoh dalam agribisnis misalnya petani, kelompok tani, pedagang, konsumen, ataupun pelaku UMKM. Jadi di sini ya peran receiver menerima pesan, memahami dan menafsirkan pesan, memberikan respon, dan yang paling penting memberikan umpan balik atau feedback. Nah, keenam, muncullah feedback. Jadi dari tahapan sender, encoding, channel, decoding, receiver, di bawahnya itu ada feedback. Feedback itu adalah respon yang diberikan oleh receiver setelah menerima pesan. Feedback ini menunjukkan apakah komunikasi itu telah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Kalau bentuk feedback positif itu seperti apa? Dengan bertanya, memberikan komentar, menyetujui, melaksanakan anjuran. Adapun ada juga bentuk feedback negatif, yaitu tidak memahami, menolak, atau tidak memberikan respon. Contohnya, ketika petani mengatakan, baik Pak, kami akan mencoba menggunakan pupuk organik pada musim tanam berikutnya. Itu termasuk feedback positif atau feedback negatif? Positif ya, ya. Jadi mulai dari sender, encoding, channel, decoding, receiver menghasilkanlah feedback umpan balik yang positif karena di sini contohnya dikatakan, baik Pak, kami akan mencoba menggunakan pupuk organik. Oke, selanjutnya setelah proses komunikasi ada hambatan. Jadi di dalam proses komunikasi ini juga ada faktor-faktor yang dapat mengganggu atau menghambat penyampaian pesan. Nah, ada namanya hambatan fisik, yaitu gangguan pada lingkungan fisik seperti suara bising, jarak jauh, cuaca buruk atau tempat yang tidak nyaman. Lalu ada juga hambatan semantik. Hambatan semantik ini merujuk kepada perbedaan makna kata, istilah teknis yang terlalu tinggi atau yang terlalu rumit, bahasa yang sulit, atau cara penyampaian yang membingungkan.
Misalnya ya, ketika penyuluh mengatakan, Bu, pestisida sistemik itu residunya rendah. Nah, itu kan dia menggunakan kalimat yang agak lumayan rumit ya, yang membuat ibunya bingung. Nah, apa ya maksudnya ya? Nah, jadi kalau bisa jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi atau terlalu rumit. Sesuaikan dengan si penerima pesan itu. Yang ketiga, ada juga hambatan psikologis. Nah, psikologis ini mencakup sikap, prasangka, emosi, kurang percaya diri, atau tidak mau menerima perubahan yang mengakibatkan menghambatnya penerimaan pesan. Misalnya, ibu penyuluhnya menyampaikan bahwa Bapak coba gunakan pupuk organik, itu lebih ramah lingkungan Pak. Terus petani bilang, saya sudah tahu caranya, saya sudah lama bertani dibanding kamu. Nah, itu artinya ada hambatan psikologis. Lalu yang keempat, ada hambatan sosial budaya. Misalnya perbedaan norma, nilai, kebiasaan, kepercayaan, atau tingkat pendidikan yang membuat pesan sulit diterima. Misalnya tadi sudah disampaikan, nanti ada inovasi seperti ini. Terus petaninya mengatakan, di sini sudah biasa pakai cara lama, kenapa saya harus berubah? Ya, ini sudah turun-temurun. Nah, itu termasuk hambatan sosial budaya. Lalu yang kelima, ada hambatan organisasi. Jadi struktur yang berjenjang, birokrasi yang rumit itu sebenarnya juga mampu menjadikan hambatan komunikasi di dalam bidang agribisnis. Yang keenam, ini juga yang lumayan banyak ya, hambatan teknologi. Keterbatasan akses, jaringan internet yang lemah, perangkat tidak memadai, atau kurangnya kemampuan menggunakan teknologi itu juga menjadi hambatan. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita menghadapi hambatan tersebut? Nah, itu yang pertama, bisa memilih tempat yang tenang dan nyaman. Pastikan suara jelas, jarak dekat dan pencahayaannya itu bagus. Kalau perlu gunakan alat bantu. Jadi kalau pergi menyuluh itu bawa pengeras suara, bawa poster, bisa mengadakan demo. Jadi yang kedua itu, kalau hambatan semantik itu kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu kita harus menghindari istilah teknis yang sulit, yang orang tidak mengerti, yang petani tidak mengerti. Bagusnya lagi kalau kita berikan contoh nyata sesuai pengalaman petani. Kalau hambatan psikologis, kita bisa perlahan-lahan ya, kita bangun kepercayaan dan empati. Kita mendengarkan pendapat petani, kita menghargai pendapat petani, lalu kita bisa berikan motivasi dan dorongan yang positif. Untuk hambatan sosial budaya, kita harus menghormati nilai, norma, dan kebiasaan setempat. Kalau perlu, kita melibatkan tokoh masyarakat atau petani yang berpengaruh, petani yang berpengalaman. Lalu yang kelima, untuk hambatan organisasi, kita bisa merencanakan penyuluhan sesuai kebutuhan petani. Jadi kita buat planning. Lalu bisa koordinasi dan kerjasama di antar pihak. Terus untuk hambatan teknologi, kita mencari teknologi yang mudah diakses oleh petani, pastikan jaringan dan perangkat itu memadai, dan kalau perlu kita berikan pelatihan atau edukasi terkait penggunaan teknologi digital. Nah, di sini ada 2 studi kasus yang saya masukkan. Misalnya ya, saya beri contoh. Kasus pertama, penyuluh mengirimkan video budidaya cabai melalui WhatsApp. Sebagian petani tidak menonton karena kuota internetnya terbatas. Itu termasuk hambatan apa? Ya, fisik dan teknologi, karena kuota internet terbatas, teknologinya juga tidak memadai. Lalu kasus kedua, petani enggan menggunakan benih unggul karena lebih percaya pengalaman turun-temurun. Itu termasuk hambatan apa? Hambatan psikologis dan hambatan sosial. Oke, bagus ya, good job. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke tahap refleksi. Jadi di tahap refleksi ini saya ingin bertanya terkait materi yang telah saya berikan hari ini. Setelah mempelajari materi ini, pertanyaan nomor 1, apa unsur komunikasi yang paling menentukan keberhasilan pada komunikasi agribisnis? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Istan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya itu unsur-unsur komunikasi semuanya penting. Tetapi menurut saya paling penting adalah unsur dari komunikator itu. Karena komunikator itu yang sebagai pusat awal pesan itu disampaikan. Bagaimana caranya komunikator memproses suatu pesan sehingga dapat diterima dengan baik oleh komunikan, itu
komunikator yang berperan penting dalam hal itu. Oke. Terima Good kasih. job, thank you Isnan. Jadi menurut Isnan salah satu unsur komunikasi yang penting adalah dari komunikatornya ya, karena semua berawal dari si pengirim atau komunikator itu sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan refleksi yang kedua, hambatan komunikasi apa sih yang paling sering ditemukan di daerah sekitar Anda atau daerah domisili Anda? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silahkan Diana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya hambatan yang paling sering ditemukan di daerah saya adalah hambatan teknologi. Alasannya karena keterbatasan akses internet dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi sehingga aktivitas menjadi kurang efektif. Oke, terima kasih. Jadi memang keterbatasan teknologi itu saat ini sangat banyak ya yang ditemui, terutama kalau petaninya masih usianya sudah kepala 5, kepala 6 atau daerah tempat bertaninya itu agak terpencil ya, atau masuk di pedalaman itu akses internet itu pasti akan sangat sulit ditemui. Jadi ya edukasi, literasi terkait itu sangat penting untuk diadakan di tempat-tempat seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di tahap rangkuman ya. Jadi kita merangkum apa saja yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi yang pertama, komunikasi itu terdiri atas beberapa unsur dan proses yang saling berkaitan, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, umpan balik, efek, dan konteks. Lalu ada juga hambatan komunikasi dalam agribisnis dapat berasal dari faktor fisik, semantik, psikologis, sosial budaya, organisasi, maupun teknologi. Terus komunikasi yang efektif itu memerlukan pemilihan media yang tepat, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta kemampuan membangun hubungan dan kepercayaan dengan para pelaku agribisnis. Yang terakhir, keberhasilan dari program penyuluhan, pemasaran hasil pertanian, adopsi inovasi, dan pengembangan usaha agribisnis itu sangat dipengaruhi dari kualitas komunikasi yang dilakukan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, silahkan Jayanti. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pertanyaan saya, mengapa feedback atau umpan balik itu sangat penting dalam proses komunikasi? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus. Kenapa sih feedback atau umpan balik itu sangat penting, Bu? Jadi kenapa feedback itu penting? Karena itu adalah standar bahwa petani itu mengerti tidak dari informasi yang telah diberikan, ya. Karena di sini penjelasannya ini respon. Kalau ada respon atau bertanya paling tidak, itu setidaknya petani mulai mengerti atau mencoba mengerti. Tapi kalau tidak ada respon, berarti tadi kembali ke feedback negatif. Artinya bisa saja dia tidak mengerti atau dia tidak memahami. Jadi kenapa penting umpan balik? Karena itu adalah respon yang diberikan oleh si penerima pesan. Nah, kalau feedback positifnya itu melaksanakan anjuran, lebih bagus lagi. Artinya mereka sudah memahami dan melaksanakan anjuran yang diberikan oleh misalnya penyuluh pertanian. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya berikan tugas ya untuk pekan depan. Jadi penugasannya ini individu. Studi kasusnya nanti Anda bisa lihat di materi yang telah saya share. Anda bisa baca. Tugasnya ini terkait studi kasus terkait penyuluh pertanian yang memberikan penyuluhan tentang penggunaan pupuk organik. Pekan depan dipresentasikan ya di depan kelas. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekaman proses pembelajaran pada salah satu pertemuan untuk mata kuliah Dasar Komunikasi Agribisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.